Lalu seberapa kuat salinan ijazah Jokowi dari KPU yang dijadikan amunisi Roy Suryo CS agar Barreskrim Polri membuka kembali penyelidikan kasus ijazah Jokowi? Kita bahas bersama ahli hukum tata negara Refli Harun dan juga ada Waketum Bera JP David Pajung. Selamat petang Bung Refli, Bang David. Selamat sore, selamat petang, Mbak Selamat Cynthia. petang. Ya, Selamat sore. Bung Refli, ini Bang Roy Suryo menyebutkan ada bukti baru. Seberapa kuat sih sebenarnya sebuah salinan ijazah ini yang disebut berlegalisir bisa dijadikan novum untuk membuka kembali penyelidikan di Barreskrim? Ya sebenarnya ini kan bukan novum. Jadi menurut saya kalau ini dari sisi hukum ya, kemarin itu sebenarnya banyak yang namanya bukti-bukti atau alat bukti. Kalau kita berpatokan pada pasal 184 KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka kita bertanya, ada nggak keterangan ahli? Kan ada. Ada nggak keterangan saksi? Kasmujo itu kan keterangan saksi. Ada nggak surat? Ya ijazah yang dipersoalkan itu kan surat. Ada nggak misalnya keterangan terdakwa ya nanti di pengadilan. Jadi sebenarnya terlalu banyak bukti-bukti yang mengarah kepada ijazah itu palsu. Nah, artinya untuk ditingkatkan sesungguhnya ya oleh Barreskrim. Apa yang diperoleh dari KPU itu menjadi sebuah pusat debat. Pusat debatnya adalah bahwa oh ternyata yang ini yang disampaikan oleh kubu Jokowi di dalam Pilpres 2019. Kalau yang itu barangnya, ya itulah yang sudah diteliti oleh Rismond, Roy Suryo, Dr. Tifa, yang kemudian kata Roy Suryo menghasilkan kesimpulan 99,99% palsu. Karena itulah menurut saya, ya harusnya penyidik ya tergerak kalau seandainya mereka bekerja secara independen. Kalau mereka bekerja karena berdasarkan pesanan atau masih ada relasi kekuasaan yang kuat, ya nggak akan pernah jalan kasus ini. Karena kasus ini kan mudah. Misalnya Pak Jokowi mengatakan, siapa bilang palsu nih yang asli saya? Nih, dia tunjukkan dan kemudian udahlah daripada Anda berdebat semua, lebih baik kita selesaikan, ujilah secara forensik. Nah kalau itu kan selesai. Tapi ini kan masalahnya, ijazah itu kok seperti kata orang, maaf kata ya, seperti alat pribadi orang yang tidak boleh dilihat begitu. Padahal kita biasa aja. Anda kalau mau melihat ijazah saya ya bisa. Ngapain Bang David, gimana Bang David? Jika memang ada permintaan agar Barreskrim segera membuka kembali kasus ijazah Jokowi? Iya, saya kira begini. Tadi kalau Bung Refli katakan bahwa silakan ditunjukkan, kan Pak Jokowi sudah membawa ijazahnya ke kepolisian kan, ke Barreskrim udah ditunjukin. Nah ini juga ke Polda Metro juga Pak Jokowi udah bawa ya. Nah kenapa Pak Jokowi nggak mau mengumbar ijazah? Karena itu hak pribadi setiap orang ya. Dan juga itu penegasan dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ya, nomor 14 tahun 2028 ya, pasal 17 itu kan ada pengecualian ya. Ya Artinya jangan pasal 17 saja dibaca, baca pasal 18 ayat 2. Jadi nggak semua hal itu bisa diumbar ke Baca publik 18 ayat 2. karena ada pengecualian. Pengecualiannya termasuk ijazah, riwayat kesehatan seseorang, rekening bank, kecuali diizinkan oleh sang pemilik. Nah, itu yang pertama. Kalau terkait dengan jabatan publik, Anda kalau baca jangan separuh-separuh dong. Ya, kita baca total, baca utuh juga, Bung Refli. Nah, kemudian coba gini. baca 18 ayat 2. Nanti gini, ini kan pasti akan dipanggil ke Polda ya, akan dipanggil semua, termasuk pelapor Pak Jokowi maupun apa yang dilaporkan ini kan, Roy dan CS-nya lah gitu. Pasal 18 yang Anda maksud seperti apa? Mungkin Bang David bisa sekaligus menanggapi, gimana Bang? Jadi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu, Undang-Undang 14 2008, itu bicara tentang pengecualian dokumen-dokumen yang tidak perlu dibuka. Salah satunya adalah riwayat pendidikan seseorang. Dengan kata lain ijazah. Tapi itu tidak berlaku kalau seandainya dua hal ini terpenuhi, baik salah satunya atau dua-duanya. Yaitu satu, diizinkan oleh pemiliknya, dan yang kedua terkait dengan jabatan publik.
Kan yang kita bicarakan ini adalah ijazah yang disampaikan kepada KPU. Dan itu terkait jabatan publik Tapi paling kan tinggi Pak di Jokowi Republik sekarang sudah Indonesia. tidak menjabat lagi. Kan masalahnya ini Jadi, soal jadi waktu juga. Mbak, yang dimasalahkan ini adalah ijazah yang digunakan untuk jabatan publik. Jadi penggunaan ijazahnya itu yang paling penting, begitu. Oke. Jadi Karena kalau saat Anda bikin ijazah mengajukan tapi untuk disimpan di rumah maju walaupun baik itu palsu, wali nggak ada kota, masalah. gubernur Tapi maupun begitu presiden. digunakan, Seperti itu itu ya yang Bang masalah. Refli ya? Iya. Oke, Penggunaannya gimana dalam jabatan Bang David? Ya, jadi gini ya, harus kita jujur juga memberikan pendidikan hukum kepada warga negara ya. Yang pertama gini, legal standingnya Roy Suryo dan kawan-kawan itu apa di situ ya? Yang diberikan kewenangan oleh konstitusi UUD NRI 1945, Undang-Undang Politik ya, itu adalah lembaga formal yang memasuki yang diberikan kewenangan dalam kontestasi pemilu dan pilpres, yaitu KPU. KPU yang paling punya hak untuk menyatakan bahwa ijazah itu asli apa enggak berdasarkan pemeriksaan administrasi dan faktual lapangan. Nah, faktual lapangan ini kan KPU semua sudah turun kan, dan ada kesaksian beberapa tokoh-tokoh atau ketua-ketua KPU. Pertama ya, Saudara Juri Ardianto, itu secara publik itu viral itu pernyataan Juri Ardianto sebagai mantan ketua KPU DKI ketika Pak Jokowi maju sebagai calon gubernur, dan beliau juga menjadi KPU pusat ketika 2019 Pak Jokowi menjadi calon presiden lagi. Itu Juri Ardianto mengatakan semua verifikasi administrasi dan faktualnya sah, legal. Makanya tadi yang benar yang dikatakan teman-teman itu bahwa legalisir. Legalisir itu dari kata legal, sah. Hanya diberikan legalisir karena fotokopi yang dimasukin. Aslinya sudah diverifikasi faktual. Mulai dari Solo, 2 periode KPUD Solo, naik ke DKI, lalu kemudian di pusat, ya KPU pusat. Kemudian dari Kementerian Dikti juga memberikan legitimasi soal itu. Tapi Nah, pertanyaan saya sekarang, Ya, coba yang dengarkan selain penjelasan KPU, saya. Halo. siapa yang punya legalitas dan legitimasi untuk menyatakan sebuah ijazah itu asli atau palsu? Ya, Ya, coba penerbitnya UGM di dengarkan sini. penjelasan saya. UGM di sini yang paling punya. Halo. Singkat saja Bung Refli. Kok Silakan. singkat, dia panjang lebar kok saya. Oke, singkat. silakan kami berikan waktu. Iya, gini ya. Kalau Anda bicara soal legal standing, ya kan, apalagi dikaitkan dengan konstitusi, Anda harus paham bahwa negara kita adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Kekuasaan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Warga negara seluruh republik ini memiliki hak-hak konstitusional. Salah satunya the right to Ditahan dulu Bung David. Tahan dulu. Salah Silakan, Bung satunya the Refli. right to information. Hak untuk mengetahui sebuah informasi. Apalagi informasi ini terkait dengan soal-soal yang berguna atau paling tidak penting bagi yang namanya good governance, clean government negara ini. Itu satu. Nah, yang kedua ya kan, orang biasanya ya itu lari kepada formalitas untuk menghindari substansi. Oke. Jadi Anda harus paham dalam hukum itu ada kebenaran yang substantif, ada yang kebenaran formalistik. Jadi Anda yang katakan itu formal semua, wah ini KPU-nya sudah gini, sudah itu dan lain sebagainya. Tapi ijazahnya sendiri nggak pernah ditunjukkan. Bagaimana kita kemudian bisa memberikan sebuah kebenaran substantif? Kebenaran substantif itu sudah disampaikan Roy Suryo yang mengatakan kalau itu ijazahnya itu palsu. Nah sekarang pertanyaannya adalah ada nggak bantahannya? Instead of Anda bilang itu sudah diuji dan lain sebagainya. Kan bantahannya kan harus pada objek yang sama. Begitu dong Ya, cara metode ilmiah clear. berpikirnya. Bantahannya sudah clear, Bung. Gitu. Kalau Anda Rektor cuma UGM, bicara formalitas, kita udah ya, tahu Pak Rektor Jokowi itu UGM sekarang sudah menghindari menyatakan itu. pengujian ijazah. Legalitas Udah paham kita. Baik, kami tangkap jika disimpulkan apa yang dilakukan atau Iya. diinginkan Bang Roy Makanya Suryo CS. perdebatan kita ini nggak substantif karena Oke, ijazahnya nggak pernah mau dikeluarkan. Baik. Loh, Kalau ijazah ijazahnya sudah clear dikeluarkan, kok. diuji sama-sama. Loh, yang akan Selesai. menguji itu bukan Roy yang mantan narapidana itu, nggak mungkin Pak Jokowi Nah, mau kan kasih. Anda langsung Kan, ya, melakukan
sebuah integritas diskredit yang kemudian seseorang menghindar. integritas Anda itu seseorang itu juga menghindari menentukan substansi kepercayaan publik. dengan kemudian menyebut Roy Suryo Ya, ya narapidana memang dan clear lain ini, Baik, Pak. kami Itu sudah bohongan tangkap itu. apa yang dimaksud oleh Bung Itu Refli bohongan dan itu. juga Ya kan, Bung mantan David narapidana. Yang atas bohong itu perspektifnya sore hari Anda. ini. Anda Kita tuh nantikan apakah Bareskrim akan kembali membuka kasus ijazah Joko Widodo. Terima kasih Bang David Pajung dan juga Bang Refli Harun sudah berbagi perspektif. Nanti kita akan lanjutkan lagi di dialog selanjutnya. Terima kasih, selamat sore.